Haleluya, haleluya, shalom. Salam jumpa kembali dengan Om Jono dalam kata hari ini. Saya berdoa Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sehat selalu, diberkati Tuhan, dan biarlah pekerjaan yang dilakukan semuanya berhasil dan beruntung. Sehingga hidupmu makin hari makin bersukacita di dalam Tuhan. Nah, hari ini saya mau bagikan kabar baik buat kita sekalian, karena saya percaya firman Tuhan akan menguatkan kita, akan membimbing kita, serta menuntun kita pada jalan yang benar. Bersama dengan Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Amsal pasal 4 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian, nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ini adalah tulisan Salomo. Ini adalah seorang raja yang penuh dengan hikmat dari Tuhan, dan dia menulis Amsal ini bukan hanya untuk mengajari keluarganya, tetapi juga untuk memberi pengertian kepada umat Israel. Dan saya percaya orang Kristen yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan ini menjadi bagian di dalam kehidupannya, bahwa di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu memberikan contoh teladan bagi setiap generasi-generasi kita yang akan datang. Dan selalu memberikan contoh yang baik, walaupun ya secara karakter dia memiliki sifat-sifat yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, tetapi pengajaran-pengajarannya menjadikan bukti bahwa Salomo sangat-sangat memperhatikan keluarganya. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, saya mau beritahu buat kita bahwa seorang anak, dia menjadi baik di dalam karakter, dia menjadi buruk atau jahat di dalam karakter, sangat dipengaruhi oleh pengajaran-pengajaran yang ada di dalam keluarga. Kalau di dalam keluarga itu hanya ada makian, hanya akan ada bentakan, hanya akan ada caci maki, pertengkaran, tidak memberikan contoh yang baik, bapak ibunya tidak memberikan kasih yang mesra, tidak memberikan motivasi atau dorongan kepada anak-anaknya, maka saya percaya anak-anak di masa-masa yang akan datang akan menjadi jahat. Kenapa? Karena dia sudah melihat kekerasan yang terjadi di dalam kehidupan keluarganya. Tetapi sebaliknya, ketika anak-anak diajari tentang memuji dan menyembah Tuhan, diajari tentang disiplin, diajari tentang cara berbuat benar, diajari tentang hal-hal yang positif dan yang membangun, cara berpikir yang baik, diajari tentang kasih, diajari tentang memberi, diajari tentang pola pikir, cara pandang tentang Kristus, tentang Tuhan, menyadari bahwa kreativitas itu penting, sehingga kita punya motivasi untuk mengajari anak-anak untuk maju. Maka saya percaya generasi yang akan datang menjadi generasi yang maju, generasi yang unggul. Nah, saya pelajari ada beberapa hal yang perlu kita renungkan dari Amsal Salomo ini. Yang pertama, seorang ayah harus memberikan petunjuk kepada anak-anaknya. Seorang ayah harus memberikan semangat, dorongan, petunjuk. Agar apa? Agar anak-anaknya tidak mudah terpengaruh. Agar anak-anaknya tidak melenceng ke kiri atau ke kanan. Agar anak-anaknya ikut taat dan menyadari bahwa petunjuk atau teguran dari seorang ayah itu selalu mendatangkan kebaikan. Kalau anak-anak sudah tidak mau dengar teguran lagi, maka itu berbahaya bagi keluarga. Maka itu akan menjadi momok yang menakutkan bagi
keluarga. Yang kedua, apa yang harus kita pelajari dari Amsal Salomo ini adalah ilmu yang harus diberikan kepada anak-anak itu adalah ilmu tentang kasih Allah. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kasih itu bukan hanya bicara tentang lemah lembut, sabar, tidak sakit hati, memberi yang terbaik. Tetapi kadangkala kasih itu berbicara buat kita tentang ketegasan. Kalau anak-anak kita berbuat salah, kita harus menegurnya, harus mengajarinya dengan kasih. Walaupun dia salah, kita harus memberikan disiplin kepada anak-anak kita. Kenapa? Supaya dia menjadi lebih baik, menjadi lebih taat, menjadi lebih tertib lagi di dalam menjalankan setiap apa yang ditunjukkan, dikatakan oleh seorang ayah. Yang ketiga, yang terakhir, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang harus kita pelajari dari Amsal Salomo ini? Yaitu ajari anak-anak kita atau keluarga kita dengan perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang positif, perkataan-perkataan yang memuliakan Tuhan, perkataan-perkataan yang memotivasi. Jangan anak-anak kita selalu ada makian, selalu ada bentakan, selalu ada perkataan-perkataan negatif. Itu hanya akan menimbulkan sakit hati kepada anak-anak kita. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, biarlah Amsal Salomo ini mengajarkan kita bahwa di dalam keluarga itu sangat penting. Yang pertama, ketika kita membangun hubungan, dua, komunikasi. Yang ketiga adalah kesetiaan dan ketaatan. Yang keempat adalah tetap bersukacita dan bersemangat. Ingat, kita masih punya Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Kini saatnya saudara untuk bangkit bersemangat, bersukacita, karena kita akan melihat hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.